Halo Kang Bro, selamat datang di channel Digital Internet Marketing ID dengan saya di sini. Saya sedang menikmati ya suasana cerah, banyak awannya, agak mendung sedikit lah. Ya bukan cerah lagi ya, memang mendung di sini. Ya kita jalan-jalan lah sambil diskusi satu arah tentang digital internet dan sejenisnya. Sebelumnya saya mohon maaf jika misalnya saya berbicara atau ngomong seperti ini akan putus-putus atau tiba-tiba diam, langsung ngomong lagi seperti itu karena ya namanya juga di jalan mungkin ada satu hal yang mengharuskan saya full atau konsentrasi penuh layaknya pembalap karung. Baik, kita mulai saja ya. Matt, apa bahasan kita kali ini? Matt, apa bahasan kita kali ini? Meta? Ya Kang Bos. Kau ku panggil-panggil dari tadi tidak nyaut-nyaut, kenapa? Kang Bos panggil Memet bukan saya. Memet siapa? Memet anaknya Bieha tukang sebelah. Met itu Meta, bukan Memet anaknya tukang seblak. Met itu panggilan, Meta. Mengerti nggak kau? Siap Kang Bos, maaf. Ya sudah. Sekarang kita bahas tentang apa, Meta? Seblak Bieha. Pengen dicubit ya? Ilmu manajemen Kang Bos. Oke, baik, terima kasih. Nah, begini Kang Bro, saya buka dulu ya, saya jelasin sedikit kenapa saya membahas tentang manajemen. Begini Kang Bro, SEO mempunyai induk ke digital internet marketing. Nah, digital internet marketing itu berinduk ke ilmu pemasaran, sedangkan ilmu pemasaran berinduk ke ilmu manajemen. Jadi Kang Bro tahu kan hubungannya. Berarti si manajemen ini adalah kakek buyutnya si SEO atau SEO. Baik Meta, coba sebutkan atau jelaskan pengertian dari manajemen itu seperti apa? Baik Kang Bos. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Banyak pengertian tentang manajemen, deskripsi yang bermacam-macam. Woi. Penjelas. Mau kau baca satu buku? Gak usah satu buku, kau baca pengertiannya aja yang ini, yang simple lah. Gak usah semuanya kau baca. Maaf Kang Bos, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi begitu Kang Bro. Jika berbicara tentang manajemen, berarti bagaimana kita memproses input yang tidak lain adalah semua sumber daya atau apa yang kita miliki agar menjadi output yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan tujuan. Nah, Kang Bro, berarti kita fokus terhadap proses manajemen. Proses manajemen ini ada 4 Kang Bro ya, tadi sudah dijelaskan oleh kita sebelumnya. Ya, berbicara tentang proses manajemen berarti POAC ya atau POAC. Kang Bro bisa catat ini atau camkan dalam hati, otak, di kepala Kang Bro sekalian. Jadi dikenal dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Saya akan jelaskan satu-satu Kang. Mulai dari planning atau perencanaan ya. Ini atau kegiatan ini tentunya sangat familiar atau Kang Bro rutin melakukannya setiap hari.
Tapi Kang Bro, yang namanya planning atau perencanaan pada manajemen itu harus sesuai dengan smart atau pintar. Pintar di sini bukan arti ya, bukan arti kata, tapi smart di sini adalah singkatan. Yaitu pertama S-nya itu spesifik. Jadi planning atau perencanaan yang Kang Bro sekalian buat itu harus spesifik, jangan terlalu luas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah measurable atau dapat terukur keberhasilannya atau pencapaiannya ya. Jangan sampai bikin perencanaan yang nggak puguh atau nggak pasti gitu. Keberhasilannya seperti apa tidak bisa diukur. Jangan seperti itu. Kemudian achievable dah. Ini si perencanaan atau planning yang Anda buat ini harus dapat dicapai. Jadi bukan angan-angan semata. Yang keempat, realistik. Ya, planning atau perencanaan yang Anda buat harus realistik. Apa yang Anda punya sekarang itu harus realistis. Misalnya Anda punya duit Rp50.000, Anda pengen pergi ke Arab, itu kan nggak realistik. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah time. Artinya perencanaan yang Anda buat itu harus punya batasan waktu. Misal planning ini dibuat untuk 1 minggu atau mingguan, harian juga boleh, bulanan, semester, triwulan, caturulan, bahkan tahunan. Maksudnya agar si perencanaan yang Anda buat ini bisa dinilai juga dievaluasi, Kang Bro. Jalan lurus seperti ini enak, Kang Bro. Pandangan jauh ke depan, terlihat jelas awan-awan mendung. Ya begitulah. 1, 2, 3. Dikit lagi. Oke. Ingat anak di rumah Kang Bo. Oke, Meta, terima kasih. Nah, Kang Bro, bolehlah Kang Bro sekalian dalam leading seperti itu, bukan speeding, tapi ingat keluarga di rumah. Jangan sampai Anda balik tinggal nama. Kasihan keluarga Anda. Dan tentunya nanti ya nyusahin mereka. Oh iya, organizing atau pengorganisasian. Ini Kang Bro, buat Anda yang dulunya aktif sebagai anggota OSIS atau ekstrakurikuler, mungkin Anda juga sampai saat ini aktif di kepengurusan RT dan RW, maka tidak asing lagi dengan istilah struktur organisasi. Struktur organisasi ini, bentar, ada mama ini. Saya suka khawatir kalau ada di belakang mama. Jaga jarak dulu biar aman. Oke, aman. Jadi oh belok. Hati Bu. Jadi struktur organisasi ini begini, Kang Bro. Pengelompokan manusia-manusia ya berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya serta skill yang dimilikinya agar pekerjaannya atau pekerjaan mereka atau pada umumnya lebih terorganisir. Dengan demikian, aduh mau kemana neng? Ya, digas. Pelan atau neng kalau ada porsi itu segede gaban gitu. Aduh, hati-hati neng.
Matamu di mana Kang Bos? Ada di kepala. Maksudnya melihat kemana Kang Bos? Ke depan lah, masa ke belakang. Ingat istri di rumah. Iya. Ya jadi begitu Kang Bro. Pengorganisasian itu adalah pengelompokan manusia ya berdasarkan skill yang dimilikinya serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Ya agar semua pekerjaan dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut lebih terorganisir, begitulah tepatnya. Kemudian yang ketiga adalah actuating atau pengarahan. Bang Bro, dalam bekerja setiap karyawan atau mungkin Anda mempunyai anak buah pasti perlu untuk diarahkan ketika melakukan proses kerjaan ya dalam keseharian mereka. Ya agar tetap berjalan sesuai dengan program kerja yang ada agar mencapai tujuan yang tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan ya. Nah ini Kang Bro, jika tidak diarahkan kemungkinan akan melenceng Kang Bro. Jadi ya jika pada prosesnya melenceng maka ya hasil akhirnya pasti sulit akan tercapai. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pengontrolan. Begini Kang Bro, agar kerjaan berjalan sesuai dengan visi dan misi, aturan dan program kerja yang telah ditentukan, maka pengontrolan ini diperlukan Kang Bro. Ya biasanya kita sudah tidak asing lagi ya dengan adanya supervisor, pengawas, adanya inspeksi mendadak, sidang harian lah, hingga audit rutin, mungkin harian, mingguan, atau bulanan. Nah, semua hal itu bertujuan untuk dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, hingga penyesuaian jika situasi yang terjadi itu tidaklah sama dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ya ini wajarlah, mungkin planning kita sudah berjalan dengan baik, kontrol kita sudah bukan kontrol pengarahan kita sudah baik dan segala macamnya sudah sesuai dengan program kerja yang ada. Tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi yang benar-benar berbeda dengan keadaan yang dulu kita rencanakan. Misalnya ya dalam proyek, misal harga semen kita rencanakan, kita hitung dulu misalnya misal ya ini 10.000, lalu pas pada hari ini harganya sampai 100.000 mungkin, atau terjadi bencana alam tiba-tiba, krisis ekonomi dan lain-lain. Nah hal-hal ini harus diantisipasi segera atau disesuaikan kebijakan-kebijakan yang dulu telah ditentukan dengan keadaan saat ini Kang Bro. Nah Kang Bro, yang tadi atau barusan saya jelaskan adalah fungsi manajemen. Tapi ada lagi, yaitu fungsi perusahaan Kang Bro. Di fungsi perusahaan ini umumnya ada 5 ya. Ya terdiri dari operasional, keuangan, SDM atau personalia, pemasaran, lalu yang terakhir riset dan development. Karena kita atau channel ini tentang digital internet marketing dan SEO, maka yang menjadi fokus adalah fungsi perusahaan pemasaran. Jadi begini Kang Bro, dapat diambil kesimpulannya jika misalnya Anda
ingin mengetahui tentang manajemen itu seperti apa, maka ya itu tadi kesimpulannya bahwa manajemen itu adalah suatu proses untuk mengelola ya, atau melakukan dan melaksanakan lah dengan apa yang dinamakan proses atau fungsi manajemen tadi yang POAC itu, dari input yang berupa sumber daya yang dimiliki, bisa itu sumber daya alam, modal, mesin, sumber daya manusia, ya karyawan lah, agar menjadi output berupa produk dan jasa yang efektif, efisien, serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dan tentu saja karena ini berhubungan dengan bisnis atau perusahaan, maka Anda juga wajib mengetahui fungsi dari perusahaan atau organisasi ya. Fungsi perusahaan ya itu tadi yang 5. Ada produksi atau operasi ya, operasional. Ada keuangan yang mengatur tentang duit, permodalan dan lain sebagainya. Kemudian SDM dan personalia ya, itu mengatur tentang kepegawaian atau manusia ya, sumber daya manusia lah yang ada di suatu perusahaan. Kemudian pemasaran itu bertugas dan bertanggung jawab agar produk dan jasa yang dihasilkan itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi fokus kita, pemasaran. Lalu yang terakhir, riset and development. Riset and development ini bertugas untuk ya terus menerus lah melakukan riset, pengembangan agar produk atau jasa yang dihasilkan selalu sesuai dan selalu menjawab kebutuhan dari pasar atau masyarakat. Oke, begitu saja Kang Oro. Sekian dan terima kasih. Ayu batu